Teman-teman, bayangkan ketika kalian pulang malam sendirian melewati jalan setapak sawah yang sepi, gelap, hanya ada cahaya dari sinar bulan yang samar tertutup awan. Dan dari kejauhan kamu melihat ada titik-titik cahaya kecil seperti lilin. Tapi semakin kamu mendekat, kamu sadar kalau itu bukan lilin. Itu adalah sebuah mata merah yang menatapmu dari arah pemakaman tua. Kisah ini berjudul Pemakaman di Balik Sawah. Arif, seorang pemuda desa yang baru saja kembali dari kota karena keluarganya mengadakan selamatan. Di malam itu, ia pulang agak larut malam karena lama berbincang dengan teman-temannya. Saat jalan pulang ke rumah, ada dua jalan untuk menuju rumahnya. Yang pertama, jalan besar yang memutar jauh, atau yang kedua, jalan pintas melewati sebuah sawah dan pemakaman tua. Karena ingin cepat sampai, Arif akhirnya memilih jalan pintas itu. Sawah malam itu dikelimuti kabut tipis. Udaranya terasa lebih dingin dari biasanya, seakan angin tak lagi bergerak. Langkah Arif terdengar jelas, tak, 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 seolah ada gema di setiap pijakan kakinya. Saat itu ia teringat akan pesan neneknya sewaktu ia kecil. Rif, kalau pulang malam, jangan pernah menoleh jika ada yang memanggil. Ingat itu baik-baik. Awalnya, ia menganggap pesan itu hanyalah sebuah mitos untuk menakut-nakutinya. Tapi malam itu, ia baru mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda. Saat sampai di dekat pemakaman, Arif mencium bau menyengat seperti bau tanah basah bercampur amis. Lalu terdengar suara lirih perempuan. Arif, pulang. Rif. Suara itu terdengar begitu jelas, meski ia yakin tidak ada siapapun di sana saat itu. Jantungnya berdegup dengan keras. Ia kemudian mempercepat langkahnya agar cepat sampai. Tapi tiba-tiba di pematang sawah sebelah kanan, ia melihat bayangan hitam melintas dengan cepat ke arahnya. Dan saat ia menoleh, ada sosok nenek bongkok duduk di atas batu nisan. Rambutnya panjang menutupi wajahnya, dengan tangannya yang kurus, jarinya panjang seperti ranting pohon. Arif terdiam beberapa detik. Tubuhnya kaku, dan begitu ia sadar, ia langsung berlari kecil melewati area makam itu. Semakin ia berjalan, semakin terasa setapak itu malah makin panjang, seakan tak ada ujungnya dan ia tak akan bisa pernah sampai ke ujung. Sepanjang jalan terdengar langkah kaki banyak orang di belakangnya. Suara itu semakin mendekat cepat, tapi saat ia menoleh, jalan di belakangnya kosong. Dan beberapa saat kemudian suara itu terdengar lagi. Tapi kali ini bukan hanya satu, dua, tapi puluhan langkah seperti rombongan orang
sedang jalan bersamaan tepat di belakangnya. Akhirnya Arif memberanikan diri untuk menoleh, dan seketika darahnya membeku. Di belakangnya ada puluhan sosok samar berjalan mendekat ke arahnya. Wajah mereka rusak, kulitnya pucat dengan pakaian yang compang-camping, penuh tanah dan darah. Beberapa dari mereka berjalan dengan pincang. Ada yang menyeret kakinya, ada yang menatap kosong dengan mata hitam legam. Di depan barisan itu berdiri sosok perempuan bergaun putih lusuh, wajahnya hancur sebelah, matanya kosong menatap lurus ke arah Arif. Arif ketakutan luar biasa. Ia kemudian berlari sekuat tenaga, tetapi suara langkah-langkah itu semakin keras, semakin dekat. Saat itu Arif sudah putus asa. Nafasnya tersenggal-senggal dengan tubuhnya yang semakin melemas. Ia kemudian mencoba untuk membaca doa, tapi nihil, suaranya seperti tercekat. Sosok perempuan bergaun putih itu kini muncul tepat di hadapannya, berdiri di tengah jalan setapak, menutup jalannya. Rambutnya terurai panjang, menutupi sebagian wajahnya, dan dari mulutnya menetes darah pekat yang jatuh ke tanah satu persatu. Tangannya terangkat perlahan menunjuk ke arah Arif. Arif terhenti, tubuhnya benar-benar gemetar. Ia hampir pingsan, tapi tiba-tiba terdengar suara azan subuh dari musola jauh di desa, samar tapi jelas. Dan begitu suara itu terdengar, rombongan makhluk di belakangnya berhenti. Mereka kemudian mundur perlahan ke arah pemakaman, lalu hilang seperti ditelan kabut. Sosok perempuan itu masih berdiri menatap Arif, tapi perlahan tubuhnya memudar seperti asap yang terbawa angin, sampai akhirnya benar-benar lenyap. Arif akhirnya berhasil mencapai rumahnya. Ia kemudian jatuh terduduk di teras dengan wajah yang pucat dan tubuh gemetar. Saat ia menceritakan itu kepada keluarganya, sang nenek hanya menghela napas panjang dan berkata dengan pelan, "Kau sudah melihat mereka yang menjaga pemakaman itu. Ingat, jangan pernah lewat di sana sendirian lagi." Dan sejak malam itu, Arif tak pernah lagi berani untuk melewati jalan pintas di balik sawah. Meski ketika ia pulang ke rumah, ia harus menempuh jalan lebih jauh. Ia akan selalu memilih jalan besar karena ia tahu jalan itu bukan hanya milik orang yang masih hidup. Jadi, teman-teman, itulah kisah tentang pemakaman di balik sawah. Sebuah jalan pintas yang benar-benar sepi, karena di sana ada penjaga yang bukan berasal dari dunia kita. Kalau kamu sendiri pulang lewat malam dengan sawah atau pemakaman, ingatlah, jangan pernah menoleh kalau ada yang memanggil namamu, karena bisa jadi itu bukan manusia. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan share ke teman kalian agar lebih banyak orang yang merasakan ketegangan cerita pemakaman di balik sawah. Sampai jumpa di kisah-kisah menyeramkan
berikutnya. Bye bye.